Oke, teman-teman, kita akan lanjut materi transformasi translasi atau yang disebut pergeseran. Di video sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana translasi titik. Nah, di video kali ini, kita akan belajar mengenai translasi atau pergeseran bidang. Kembali kita mengingat dulu bentuk-bentuk bidang yang umum dipelajari, yaitu ada segitiga, persegi, persegi panjang, jajar genjang, dan lain sebagainya. Nah, kenapa disebut sebagai translasi bidang? Karena ada lebih dari satu titik yang akan kita geser atau yang akan kita translasi. Kalau kemarin di video sebelumnya mengenai translasi titik hanya ada satu titik, maka di translasi bidang ada lebih dari satu bidang tergantung bidangnya. Contoh nih, kalau kita punya segitiga, maka ada tiga titik. Ada titik 1, 2, 3, atau mungkin kita bisa memisalkan dengan titik A, B, dan C. Kalau persegi 4, contohnya persegi, ada 4 titik. Titik 1, 2, 3, 4, atau bisa dimisalkan dengan titik A, B, C. Selanjutnya, coba lihat di buku, di contoh atau di masalah 4.2. Jadi di sini ada sebuah segitiga, ini adalah titik asalnya, yang mempunyai titik A, B, C. Lalu digeser sejauh sekian koma sekian satuan dan mendapatkan ini, A aksen, B aksen. Nah, mari kita melihat pergeserannya. Masih dengan formula translasi yang sama, karena kita berbicara tentang translasi, maka formulanya tetap sama. Pemetaannya seperti ini, dan untuk formula matriksnya, matriks titik akhir atau titik bayangan sama dengan matriks titik translasinya ditambah matriks titik asalnya. Oke, mari kita lihat masing-masing titik. Yang pertama ada titik A. Di segitiga yang berada di titik asal dulu ya, titik awal. Yang pertama di titik A, sumbu X itu negatif 9, sumbu Y itu negatif 4. Artinya absisnya negatif 9, ordinatnya negatif 4. Jadi kita bisa menulis A sebagai negatif 9, negatif 4. Selanjutnya sumbu Y, maksudnya titik B ya. Di sumbu X itu berada di titik negatif 8 dan sumbu Y itu berada di titik negatif 2. Sehingga si B ini adalah negatif 8,2. Dan selanjutnya titik C yang ini, di sumbu Y berada di titik negatif. Maksudnya di sumbu X ya. Di sumbu X berada di titik negatif 8. Di sumbu Y berada di titik negatif 5. Sehingga bisa ditulis C ini sebagai negatif 3,5. Nah, sekarang mari kita lihat. Dari segitiga yang awalnya berada di bawah ini, digeser sejauh sekian satuan hingga sampai di sini. Berarti kita harus tahu dulu titik translasinya. Nah, coba kita lihat titik translasi untuk titik A dulu. Titik A khusus untuk absis dulu ya. Ingat, absis itu di sumbu X. Kita lihat. Yang tadinya dia di titik negatif 9, ternyata dia digeser ke kanan nih. Titik A di sini ya. Di titik 2,2. Ternyata digeser ke kanan di titik 2. Dan mari kita lihat seberapa jauh pergeserannya. Kita menghitung langkah pergeserannya ya. Nah, ternyata dari negatif 9 setelah digeser ke kanan ada 11 satuan pergeserannya. Sehingga kita bisa menulis nih titik translasinya untuk absis itu 11, positif 11. Karena apa positif? Karena kan digeser dari negatif 9 ke kanan. Jadinya positif 2. Sehingga titik translasinya untuk absisnya itu positif 11. Selanjutnya mari kita lihat ordinatnya atau sumbu Y-nya. Titik A dulu ya. Ada di negatif 4. Dan mari kita lihat di sumbu Y untuk titik A yang ini ada di positif 2. Nah, berarti pergeserannya ini ke atas, di mana dari negatif 4 ke positif 2. Dan seberapa jauh pergeserannya, mari kita lihat sama-sama. Ternyata pergeserannya
ordinat ini sejauh 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga kita bisa menulis titik translasi untuk titik A itu 11,6. Nah, di sini kalau kita melihat dari gambar diperoleh titik aksennya atau aksennya, bayangan dari titik A adalah titik 2,2. Nah, kalau kita masukkan ke dalam formula translasi seperti ini, maka kita peroleh ya X aksen Y aksen, matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks titik translasinya, yaitu 11,6 ditambah titik asalnya, yaitu negatif 9, negatif 4. Kita jumlahkan 11 ditambah negatif 9 hasilnya 2, 6 ditambah negatif 4 hasilnya 2. Oh, ternyata betul kalau X aksen Y aksen atau titik bayangan dari A, si A aksen ini titiknya 2,2. Sehingga titik bayangannya adalah titik A atau titik A aksen itu titik 2,2. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Kita mau lihat lagi pergeseran atau berapa satuan sih pergeserannya titik B yang tadinya dari B menjadi B aksen. Begitu pula untuk C yang tadinya C menjadi C aksen. Nah, kalian lihat baik-baik. Aturannya, coba kalian lihat sifat berikut ini. Bangun yang digeser atau ditranslasi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Perhatikan ya. Kalau ada sebuah bidang dengan berapapun banyaknya titiknya, contoh nih, di bidang ini yang kita geser kan ada segitiga. Berarti ada 3 titik. Berapapun titiknya, hanya memiliki satu titik translasi. Jadi si B juga digeser sejauh 11,6, si C juga digeser sejauh 11,6. Jadi ingat baik-baik, titik translasi untuk bidang itu hanya ada satu. Kenapa begitu? Kita kembali melihat sifat 4.1. Bangun yang digeser atau ditranslasi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Nah, jadi contohnya seperti ini ya. Misalkan nih, kalau andai saja si segitiga ini masing-masing titiknya mengalami pergeseran yang beda-beda. Misalkan ya, si titik A ini bergeser sejauh atau ditranslasi sejauh 11,6. Terus si B ditranslasi sejauh 5,2 lah ceritanya. Terus si C ditranslasi sejauh negatif 6,7. Nah, nanti ketika kita menggeser dengan titik translasi yang berbeda-beda, maka bentuknya bukan segitiga lagi, sudah berubah bentuk. Atau misalkan nih, ada segi 4, punya titik A, B, C, dan D. Maka titik A, titik B, C, dan D itu harus digeser atau harus ditranslasi dengan titik yang sama. Kalau kita menggeser dengan titik yang berbeda-beda, maka nanti bukan berbentuk segi 4 lagi. Atau ilustrasinya begini. Contoh, seorang anak sekolah dari rumahnya mau pergi sekolah. Keseluruhan tubuhnya si anak sekolah, andai saja ya anak sekolah ini namanya Luna. Keseluruhan tubuh Luna itu harus digeser atau harus berpindah dari rumah ke sekolah supaya masih bentuknya masih si Luna. Andaikan kalau misalkan pergeserannya berbeda, andaikan nih kita ilustrasikan. Kakinya Luna berjalan ke sekolah, terus tangannya ke kolam renang, terus kepalanya ke gereja misalkan. Jadi nanti ketika sampai di titik akhir, maka bukan Luna yang seutuhnya lagi karena digeser berbeda-beda. Jadi aturannya untuk bidang, apapun bidangnya dengan yang akan ditranslasikan dengan berapapun titik awalnya, titik translasinya hanya 1. Oke, kita mencoba mengerjakan contoh soal berikut. Sebuah segitiga dengan titik sudutnya masing-masing berada di A 0,0, artinya ini titik awal ya. A 0,0, B 3,1, dan C negatif 1,4. Ditranslasikan dengan pergeseran 2 satuan ke bawah dan 4 satuan ke kiri. Bayangkan masing-masing titik A, B,
bayangan masing-masing titik A, B, dan C. Oke, perhatikan. Di sini kita punya titik bayangan A, B, dan C. Lalu kita punya titik translasi yang mana? Perhatikan narasi ini. Ditranslasikan dengan pergeseran 2 satuan ke bawah dan 4 satuan ke kiri. Ingat baik-baik, untuk apsis itu kan sumbu Y kan, berarti arahnya pasti kiri kanan. Di mana kiri itu negatif dan kanan itu positif. Berarti kita sudah dapat apsisnya nih, ini 4 satuan ke kiri, berarti apsisnya adalah negatif 4. Lalu untuk ordinatnya, ingat arah atas dan bawah itu untuk sumbu Y. Kita perhatikan pergeserannya di sini 2 satuan ke bawah. Berarti kita sudah tahu, oh berarti pergeseran untuk ordinatnya tuh negatif 2. Kenapa negatif 2? Karena ke bawah. Jadi kita punya titik translasinya negatif 4, negatif 2. Tugas kita adalah mencari A aksen, B aksen, dan C aksen. Oke, kita mengerjakan satu persatu. Yang pertama dari titik A dulu, titik A 0,0. Kita tulis dalam bentuk pemetaan seperti ini. Kita tetap menggunakan formula translasi yang sama, yaitu pemetaannya dan matriksnya. Tulis di dalam pemetaan, titik awal A 0,0 ditranslasi sejauh negatif 4,2 akan menghasilkan A aksen, di mana A aksen ini ada X aksen dan Y aksennya. Tugas kita adalah mencari X aksen dan Y aksennya menggunakan formula matriks dalam formula translasi yang kita sudah pelajari, di mana formula matriksnya adalah matriks titik bayangan sama dengan matriks titik translasinya tambah dengan matriks titik asalnya. Titik translasinya negatif 4,2 ditulis di dalam matriks seperti ini, negatif 4, negatif 2. Lalu titik asalnya adalah titik 0,0 ditambah 0,0. Sama dengan kita tinggal jumlahkan, negatif 4 ditambah 0, negatif 4, negatif 2 ditambah 0 tetap negatif 2. Ingat, yang baris pertama itu untuk apsis atau sumbu X, yang baris kedua itu untuk ordinat atau sumbu Y. Jadi kita dapat nih X aksen dan Y aksennya adalah negatif 4,2. Selanjutnya untuk titik B, kita masih tetap menulis pemetaannya. Titik awal B 3,1 ditranslasi sejauh negatif 4, negatif 2 menghasilkan titik bayangan B aksen, yaitu isinya adalah X aksen, Y aksen. Dan tugas kita adalah mencari X aksen, Y aksennya dengan menggunakan formula translasi dalam bentuk matriks. Nah, matriksnya adalah matriks titik bayangan X aksen, Y aksen atau matriks titik akhir sama dengan negatif 4, negatif 2. Ini matriks translasi ditambah matriks titik awal atau titik asalnya, yaitu 3,1. Lalu kita jumlahkan dengan operasi penjumlahan yang sudah kita pernah pelajari. Negatif 4 ditambah 3 sama dengan negatif 1. Negatif 2 ditambah 1 sama dengan negatif 1. Sehingga kita peroleh nih, oh ternyata X aksen dan Y aksennya adalah negatif 1, negatif 1. Selanjutnya titik C, yaitu titik negatif 1,4. Dengan cara yang sama kita menulis di dalam bentuk pemetaan, titik awal atau titik asal C, negatif 1,4, ditranslasi atau digeser sejauh negatif 4, negatif 2 akan menghasilkan titik bayangan atau titik akhir C aksen, di mana C aksennya adalah X aksen, Y aksen. Nah, tugas kita mencari X aksen dan Y aksennya dalam bentuk formula translasi yang bentuknya matriks seperti ini. Titik bayangan atau titik akhir sama dengan titik translasi atau titik pergeseran ditambah titik asal atau titik awal. Kita tinggal masukkan, oh titik translasinya itu negatif 4,2. Berarti negatif 4, 2. Titik awalnya itu negatif 1,4 masukkan. Lalu kita jumlahkan sebagaimana operasi matriks yang sudah kita pelajari. Negatif 4 ditambah negatif 1 sama dengan negatif 5. Negatif 2 ditambah 4 sama dengan 2. Jadi kita sudah dapat nih, oh ternyata aksennya, apsisnya adalah negatif 5 dan ordinatnya adalah 2. Sehingga C aksennya adalah
negatif 5, negatif 2. Berarti kita bisa lihat nih yang mana nih, A, B, atau C. Ternyata jawaban yang benar adalah A, yaitu negatif 4, negatif 2. Terus B aksennya negatif 1, negatif 1. Dan C aksennya adalah negatif 5, negatif 2. Oke, yang perlu kita ingat adalah kalau kita mentranslasi bidang, titik translasinya hanya satu. Berapapun titiknya, digeser hanya dengan satu titik translasi. Tidak boleh digeser dengan menggunakan titik translasi yang berbeda-beda. Berapapun titiknya dari bidang yang akan kita geser, hanya memiliki satu titik translasi. Oke, thank you.